Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Persilakan. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi amin bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang gak masuk kayaknya ini. Siapa yang gak masuk? Siapa yang gak masuk ke kelas? Udah ada masuk semua ya? Putrinya masuk semua? Alhamdulillah semuanya. Sekarang kita harus jaga kesehatan karena cuacanya sekarang panas, begitu panas. Ini sudah memasuki musim kemarau yang panjang, jadi kita harus banyak istirahat, banyak minum agar tidak kekurangan air, agar tidak terhidrasi. Akhirnya nanti kekurangan air kita sakit. Jaga kesehatan ya. Oke, baiklah, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua kalinya dari yang kemarin. Kalau kemarin materinya tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu materinya tentang apa? Tentang SKI. Ya betul, materinya tentang judulnya Islam, peradaban masyarakat Arab sebelum Islam. Bagus. Itu adalah materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Maka sebelum kita awali, saya punya materi di depan yang bisa kita lihat bersama-sama. Ini adalah materinya. Kalau bisa saya perbesar ya. Tidak apa-apa kan? Gimana ketua? Kelihatan? Yang di belakang kelihatan? Di sini kelihatan putrinya? Coba saya lihat. Alhamdulillah kelihatan ternyata. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin nanya terlebih dahulu. Namanya ini adalah materi pemantik, pertanyaan pemantik. Coba istilah yang kemarin kalian tahu tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam, apa yang kalian ketahui? Gak ada. Kata jahiliyah apa artinya? Bodoh. Apa lagi? Apa lagi? Ada yang tahu selain bodoh? Misalnya ada yang mengatakan bodoh, tidak tahu. Sama saja bodoh dan tidak tahu ya. Bagus, oke. Apa lagi? Materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam ini sebenarnya adalah kita mengetahui tentang sejarah masa lalu sebelum Islam ada, sebelum Islam menjadi agama kita. Semua agama Islam kan? Ya. Ini tidak agama Islam kan? Ya. Gak ada yang agama Islam kan? Alhamdulillah. Oke. Nah, perhatikan foto di atas.
Siapa yang tahu foto apa ini? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Foto kedua tentang apa ini? Ada yang tahu? Peperangan. Ada yang bisa lagi? Hah? Berdagang. Apa lagi? Bagus. Berdagang atau berniaga. Di mana ini tempatnya? Ini adalah kapal di pesisir pantai. Kemudian yang ketiga, gambar apa ini? Ka'bah. Yang di sekelilingnya ini adalah dulu berupa patung-patung yang menjadi sesembahan bangsa Arab sebelum Islam. Jadi saya sekarang jelaskan satu persatu. Foto yang pertama, tadi siapa jawabannya? Menggambarkan apa ini? Menyembah. Jadi foto itu menggambarkan bahwa bangsa Arab dulu itu menyembah. Foto yang kedua adalah kondisi sosial bangsa Arab di mana mata pencahariannya salah satunya adalah dengan berdagang. Paham sudah? Jadi satu kondisinya adalah menyembah berhala, dua sosial kemasyarakatannya adalah berdagang diantaranya, yang ketiga mereka menyembah. Foto yang ketiga ini Ka'bah, pusat kita untuk beribadah. Ternyata di sekelilingnya ini tumbuh-tumbuh bermacam-macam sampai ribuan yang namanya itu yang disembah. Itu yang disembah. Paham ya? Coba sekarang bisa diilustrasikan apa makna foto-foto yang tadi. Siapa yang tahu? Makna foto yang pertama menggambarkan kepercayaan bangsa. Oke. Yang kedua, ini sudah masuk kepada materi. Yang kedua materinya adalah agama dan kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Apaan? Ada Sababiyah, apa lagi? Yahudi, apa lagi? Nasrani, apa lagi? Apa itu Sababiyah? Ada yang tahu? Menyembah matahari. Bagus. Apa lagi? Bintang. Apa lagi? Jin. Apa lagi? Roh. Apa lagi? Hantu yang diyakini punya kekuatan. Bintang diyakini akhirnya disembah oleh orang-orang Arab yang tidak mengenal Tuhan, disembah. Kenapa disembah? Karena punya kekuatan katanya bintang, bulan, roh itu diyakini punya kekuatan katanya, sehingga disembah oleh orang bangsa Arab. Paham? Jadi kondisinya seperti itu kepercayaannya. Ya kita sekarang enak. Kenapa? Agama Islam sejak lahir diadani oleh orang tua, diperkenalkan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya Nabi Muhammad, ada di telinga kanan, diiqamah di telinga kiri. Itu menandakan kita diperkenalkan kepada Tuhan. Dulu sebelum adanya Islam ini keyakinan mereka menyembah bintang, menyembah bulan. Kita harus bersyukur. Gimana caranya bersyukur? Alhamdulillah. Kalau seandainya kita dilahirkan sebelum Islam ada, jadi agama kita menganut agama apa? Ya ini sudah. Dan apakah menyembah matahari, apakah menyembah berhala, bebatuan, atau pohon-pohon, atau roh. Juga ada yang menyembah malaikat katanya. Menyembah malaikat, ya. Menyembah malaikat juga ada seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya, ini
nama-nama berhala yang disembah oleh orang Arab. Ada apaan? Coba yang putri, yang itu. Nina. Apa? Yang pertama? Hubal. Coba putra yang kedua. Lata. Yang ketiga, coba yang di belakang itu, Gufran. Al-Uzza. Yang keempat, coba ini. Manaf. Alhamdulillah semuanya bagus. Tepuk tangan dulu. Ini adalah nama-nama berhala yang diyakini oleh orang bangsa Arab, diyakini menjadi Tuhan. Hanya ini. Hubal ini berada di sekitar Ka'bah. Ini yang nah, ini di sekitar Ka'bah ini. Ini namanya Hubal. Hubal. Kemudian Uzza ada di Hijaz, Lata ada di Taif, Manat itu ada di Mekah, dan Suwa, dan masih banyak ribuan sampai yang namanya berhala yang disembah. Kenapa kok menyembah berhala? Ini ada ceritanya. Menurut Ibnu Qalbi, kenapa bangsa Arab sebelum Islam itu kok menyembah berhala atau menyembah patung atau menyembah batu? Ini ceritanya. Mereka orang-orang Mekah atau bangsa Arab ketika mau meninggalkan kota Mekah, mau berdagang misalnya atau mau kemana lah, tempat mau keluar dari kota Mekah, mereka yang ingin meninggalkan kota Mekah, mereka harus mengambil batu yang diambil dari tanah haram di Mekah, sehingga batu diambil dijadikan, kalau sekarang itu kayaknya seperti seperti sekap lah, apa sikap? Jimat, seperti jimat yang punya kekuatan, itu yang diyakini, sehingga lama kelamaan ini diyakini menjadi Tuhannya, sehingga dibentuklah yang namanya babatuan atau yang dibentuk yang namanya berhala. Itu ceritanya. Jadi orang yang mau keluar dari Mekah, mereka itu membawa batu dari Mekah yang diyakini punya kekuatan, sehingga diyakini jadi kepercayaan sudah sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada semuanya. Seperti apa bentuknya? Nah ini bentuknya berhala Uzza. Itu bentuknya. Ada Lata seperti ini bentuknya. Hubal seperti ini bentuknya. Bentuknya dulu. Manat seperti ini. Untung kita alhamdulillah agamanya sekarang tidak menyembah berhala-berhala ini. Waduh, gimana kalau seandainya kita jadi menyembah berhala itu? Kan apakah ada Ustaz? Ada sampai sekarang. Sampai sekarang ada mereka yang masih menyembah berhala. Kayak contoh di Jepang menyembah apa? Matahari. Itu contohnya apa namanya? Benderanya berbendera matahari. Menyembah matahari. Oke. Materi yang selanjutnya. Kita ke materi yang ini. Budaya bangsa Arab sebelum Islam. Kenapa orang Arab itu dikatakan jahiliyah? Ada yang tahu? Karena bodoh. Apalagi? Karena suka berjudi. Tidak masuk akal. Tidak berakal. Bisa jadi. Suka minum-minuman keras. Oke, itu bentuknya. Maksudnya jahiliyah. Si jahil dari bahasa jahil kan? Saya jahil ini suka dicubit. Ini terjahil sudah. Berarti masuk kepada jahiliyah. Maksud dari jahiliyah secara bahasanya, jahiliyah itu adalah berupa artinya adalah bodoh atau tidak tahu, bodoh. Jadi kalau kalian tidak tahu berarti jahil sudah. Jahil. Arti sebenarnya orang-orang Arab itu mereka pintar mengarang syair, pintar
berdagang mereka pintar, bercocok tanam, bertani mereka pintar semuanya. Tapi kenapa kok dikatakan jahiliyah? Bodoh dari segi apanya? Bodoh hatinya bagus, pintar. Apalagi? Pikirannya. Bodoh pikirannya bagus. Apalagi? Sikapnya juga bagus, pintar, bodoh dari segi bersikap. Jadi kata jahiliyah secara bahasanya tadi artinya adalah bodoh, cuman secara istilahnya itu adalah jahiliyah mereka itu bodoh, tidak mau terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak tahu, sehingga mereka itu membangkang. Tahu membangkang? Apa? Melawan apa? Melawan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sehingga mereka dikatakan jahil. Wong ini agama benar, mereka salahkan. Ini adalah agama yang bagus, yang lurus, mereka salahkan. Agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang benar-benar murni, tapi mereka lawan. Nah, itulah bentuk kejahiliaan dari mereka. Sehingga bangsa Arab dikenal dengan bangsa jahiliyah. Paham? Jadi dari segi bahasanya arti jahiliyah bodoh. Dari segi istilahnya itu tadi mereka membangkang, melawan dan tidak mau terhadap kebenaran dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pengertian jahiliyah. Ada istilahnya budaya bangsa Arab. Apa budayanya? Ada yang tahu? Pertama, orang Arab sebelum Islam suka apa? Suka minuman keras. Apa lagi? Birahi bagus. Tidak menghormati perempuan. Membunuh anak perempuan. Ini yang paling bahaya. Yang terakhir itu yang paling bahaya. Berjudi, minuman keras, sering bertengkar, sering berperang. Kemudian tidak menghormati perempuan, dan bahkan yang paling apa namanya? Yang paling keji adalah anak perempuan yang baru lahir mereka bunuh. Na'udzubillah. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang Arab membunuh anak perempuan yang baru lahir? Siapa yang bisa? Saya kasih bonus nanti. Siapa yang bisa? Sekarang saya kasih uang. Yang bisa menjawab kenapa orang Arab membunuh anak perempuan yang baru lahir. Kenapa? Saya kasih uang. Bagus, ini 10.000 untuk siapa? Anis ya. Oke, 10.000 diambil. Mantap, 10.000 ya. 10.000 ini tunjukkan ke teman-temannya. Oleh teman-teman, gitu biar teman-temannya ini juga apa namanya? Ya, ditunjukkan ke teman-teman. Teman-teman, saya dapat hadiah dari Ustadz itu. Iri. Karena saya menjawab. Biar teman-temannya iri. Mau dapat juga? Nanti makanya dijawab. Saya sudah sediakan ini. Sediakan uang untuk kalian bisa menjawabnya ini. Kalau bisa menjawab, oke. Makanya saya kasih nanti kalau bisa menjawab. Ini bisa ya? Ditunjukkan. Bukan ada apa-apa. Ini sebagai hadiah terima. Bagus itu. Iri, kalian iri. Kalau iri bisa jawab nanti. Kalau iri bisa jawab. Ini kenapa perempuan? Ini jawabannya tadi benar kan? Kenapa anak perempuan yang baru lahir itu mereka dibunuh oleh orang Arab? Karena satu, bahwa anak perempuan tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Yang kedua, mereka merasa terhina apabila punya anak perempuan. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa anak perempuan tidak bisa bersahabat. Tepuk tangan dulu. Kembali lagi kepada yang tadi, materi yang
tentang budaya-budaya Arab. Ini sampai sekarang ada masih di Indonesia juga ada. Minuman keras ada ya? Ada. Berjudi ada enggak? Ada. Berkelahi? Ada. Berperang? Ada. Bahkan sekarang di mana? Di Di Palestina. Palestina dengan Iya. kita doakan teman-teman dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan ketabahan oleh Allah SWT dan tetap teguh menegakkan keadilan menjaga yang namanya bumi Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa menjadi pusat kebudayaan orang Islam di sana. Kita bacakan Fatihah, semoga yang syahid, yang meninggal dunia ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Amin. Amin. Nah, selain tadi kan membunuh anak perempuan, lanjut. Tidak menghormati perempuan. Ini ketika perempuan sudah kawin misalnya, kemudian dicerai menjadi Budak. menjadi janda. Perempuan yang janda ini menjadi bahan perdagangan dulu. Bisa diambil, dijual, bisa dijual duit, bisa dijual begitu. Makanya dianggap perempuan tidak dihormati oleh orang-orang Arab. Kenapa? Khususnya mereka perempuan yang janda. Karena kalau sudah janda, ya kalau bahasa Maduranya itu ada kena. Kalau perawan Tidak kawin. Jadi kawin. Ya kalau nanti dicerai, ya seperti itu kejadian seperti tadi. Tapi kalau tidak dicerai menjadi istri tetap. Tapi kalau sudah dicerai, misalnya si A kawin dengan si B kemudian dicerai oleh si B menjadi janda kan? Ya, ini si B bisa digantikan dan yang lainnya dijual. Karena apa? Perempuan pada saat itu ketika sudah menjadi janda, bangsa Madurana tidak dihormati. Makanya saya taruh ini. Tidak menghormati perempuan. Tapi sekarang alhamdulillah, janda tidak janda, tua ataupun muda, perempuan masih dihormati. Kenapa? Berkat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Paham? Dikna adalah tentang tahayul. Siapa yang tahu tahayul? Ada yang tahu? Ada yang tahu tahayul? Oke, ini ya. Iya, setiap orang ada bulan perasaan apa? Arti tahayul. Mempercayai Percaya yang tidak nyata. Hah? Mempercayai sesuatu yang tidak nyata. Mempercayai sesuatu yang tidak nyata. Bisa jadi. Ini apa tadi? Mempercayai sesuatu yang tidak jelas atau tidak ada. Bisa. Bagus. Apa lagi? Percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Mempercayai sesuatu yang tidak masuk. Tahayul. Dari kata berhayal. Hayal. Tahu tahayal? Apa berhayal? Jangan berhalusinasi, kan sekarang kan bahasa trennya kan? Jangan berhalusinasi. Jangan berhalu menjadi mantunya dia. Bisa kan? Apa maksudnya? Jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Nah, maksud dari tahayul ini, tahayul. Apa itu tahayul? Ada yang berkatakan tahayul itu tuyul kan? Bukan tuyul, tuyul lain. Tahayul tuyul bukan. Tapi kalau percaya kepada tuyul, lain lagi itu bisa masuk pada lain, bisa masuk kepada kepercayaan. Apa itu tahayul? Yaitu kepercayaan seseorang kepada sesuatu yang Tidak masuk akal. dianggap Tidak ada. ada atau sakti, padahal Tidak ada. tidak ada
atau tidak sakti. Ini namanya tahayul. Mempercayai sesuatu yang tidak ada atau tidak sakti. Iya kan? Mempercayai dianggap ada, padahal itu tidak ada, tidak sakti. Itu namanya tahayul. Ini nanti bentuknya tahayul ya masuk kepada syirik, Nah, orang-orang Arab dulu itu suka bertahayul, suka berhayal, dan di mereka yakin itu. Contohnya, satu, mereka percaya ketika lapar, orang Arab ketika lapar itu mereka percaya bahwa di dalam perutnya itu ada ular yang menggigit usus. Jadi kemajuan sekarang itu ngaco. Iya. Berbunyi lah bahasanya, berbunyi. Miskol bagus, pintar. Ketika sudah miskol, perut ini sudah pikiran sudah melayang di mana-mana karena tidak fokus sudah. Sama seperti kalian kan, mau mau cepat istirahat kan? Sudah tidak fokus sudah tidak fokus sudah. Sama dengan itu. Maka mereka yakin orang Arab ketika lapar di dalam perutnya itu ada ular yang menggigit ususnya. Itu benar apa tidak? Benar apa tidak? Yang mengatakan benar siapa tadi? Ini mengatakan benar ini. Benar Ustaz. Benar apanya? Benar itu tahayul orang Arab, betul ya. Jawabannya yang bagus. Itu tidak benar. Kenapa? Karena itu tidak ada Ustaz. Mana ada perut ada ularnya, betul kan? Coba lihat kamu perutnya ada ularnya. Kamu berapa nak? Berapa? Tapi perutnya ada ularnya. Ya berarti tidak lagi. Tuyul berarti dalam perutnya ya. Paham ya? Nanti ya. Apa yang tahayul? Mempercayai seseorang kepada sesuatu yang contoh yang kedua, orang Arab dulu punya kepercayaan lagi, keyakinan lagi. Keyakinannya apa? Yaitu mereka membuat cincin yang terbuat dari besi atau tembaga yang diyakini punya kekuatan. Punya kekuatan. Ada yang untung teman-teman tidak ada yang pakai cincin, tidak ada yang pakai, tidak ada ya. Kalau perempuannya mas apa? Yang cowok ini tidak ada ya semuanya ya. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Kalau jam tangan gimana Ustaz? Jam tangan kan lain lagi fungsinya. Itu apa? Waktu. Lain lagi. Kalau percaya, ini jam tangan saya ini punya kekuatan Superman. Tidak boleh. Ini jam tangan saya belinya saya 100 juta. Yang saya nanti ketika pencet bisa berubah menjadi Ultraman. Itu tahayul. Paham ya? Contoh yang ketiga, ini orang-orang Arab lah, bukan sekarang, dulu. Yang ketiga, mereka ketika mau menginginkan dan berharap hujan, mereka mengikatkan yang namanya rumput kering ke ekor. Amin. Biar terjadi apa? Betul atau tidak? Tidak. Padahal yang betul menurut Islam, kalau mau minta hujan harus pakai berdoa dengan cara sholat. Sholat apa namanya? Sholat minta hujan apa namanya? Sholat istisqa. Ini sholat istisqa. Sholat minta hujan. Sekarang karena sekarang sudah kemarau panjang, mulai dari bulan Januari sampai sekarang bulan 10 tidak ada hujan yang turun. Berarti kan kemarau panjang. Ini kita bisa adakan doa dengan cara melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Bukan dengan cara seperti orang Arab yang berupa tahayul, yaitu
mengikatkan rumput kering ke ekor kambing. Itu tidak betul, paham? Yang betul apa ketuan? Sholat istisqa. Sholat istisqa. Bagus, pintar, tepuk tangan juga. Baru muncul buat ketua ini. Mulai tadi tidur. Enggak ya, tadi tidur. Ngantuk. Mana tadi malam? Ada. Dengarkan. Iya. Ya, alhamdulillah aku tidur. Aku tidur. Kalau tidur bahaya ketuanya. Yang lainnya tidur semua. Karena kenapa ketua kelas itu harus bisa aja. Jangan hanya berhayal. Aku udah tak ada. Tidak tidur ngantuk. Kenapa? Main game aja. Bahaya itu main game. Oke. Makanya kalau di malam hari itu paling malam itu jam 10 gitu sudah. Ya, kenapa ya boleh lah main game tapi jangan sampai keterlaluan. Tentunya di ketika masuk kelas paham ya? Oke. Terakhir ini kondisi bangsa Arab yang tadi saya sampaikan itu di atas di awal-awal mereka punya yang namanya perdagangan. Mereka selain dari berdagang, sosial kemasyarakatannya mereka juga bertani, bercocok tanam. Itu. Jadi kalian juga harus bisa selain bercocok tanam, selain bertani, mereka juga berdagang. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sebelum kita tutup pertemuan ini, saya punya kuis pertanyaan. Mau apa enggak? Mau makanya? Mau kuisnya? Yang bisa jawab saya kasih reward. Namanya reward question. Yaitu pertanyaan berupa kalau bisa menjawab berupa diberikan hadiah. Hadiahnya berupa apa? Sudah saya siapkan, tenang. Sudah saya siapkan. Yang bisa jawab nanti saya kasih uang. 30 juta. Pertanyaannya hanya 5. Pertanyaannya hanya 5. Mau 50 sampai yang mau? Mau semua. Yang 20? Mau. Yang 10 mau? Yang 15 mau? Mau semuanya. Oke, pertanyaan. Pertanyaan pertama. Yang bisa jawab, acungkan tangan yang cepat. Siap-siap? Siap. 1, 2. Pertanyaannya adalah sebutkan nama 3 berhala. Ya dia kan Ya itu. Ya. Al-Uzza, Al-Manat, apa namanya? Al-Ubay. Oke, saya kasih 10 lagi. Ini karena kedua, yang itu karena kurang 1 saya kasih 5.000 saja. Kurang lengkap ya. Tinggal 4 pertanyaan lagi. Ada masih uangnya ini. Pertanyaan yang kedua. Bentuk pemujaan selain menyembah berhala, orang Arab menyembah apa saja? 3. Oke, ini. Menyembah malaikat, bintang-bintang, agama Yahudi, berhala. Selain berhala, roh. Bagus, tepuk tangan dulu. 80.000. Ini betul jawabnya. Kamu kan setengah. Ini betul. Hah? Yang 50.000. Nanti ada. Ada spesial kita. Oke, selanjutnya. Pertanyaan. Sebutkan
Yang bisa jawab saya kasih reward lagi. Berapa ini? 20.000. Sebutkan. Ayo ketua, semangat ketua. Ayo ketua. Sebutkan 3 bentuk tahayul. Ya ketua ini. Di dalam perut orang ada ular berasa lapar ini karena wudhu. Bagus. Apalagi? Kedua, mereka bisa biasa mengenakan cincin dari tembaga. Bagus. Dan keyakinan untuk menambah kekuatan. Apalagi? 3. Bila mereka mengharapkan hujan turun, mereka mengangkat di rumput kering mereka. Saya kasih 10 karena baca. Karena baca. Kalau tidak baca, baru kasih 10. Coba keempat. Yang bisa saya kasih lagi. Pertanyaan keempat. Ayo, Bang, masih banyak ini siapa yang mau? Coba jelaskan pengertian jahiliyah secara istilah. Jahiliyah secara istilah. Apa? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Tidak ada. Orang bodoh itu kan arti bahasanya. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Acung supaya yang bisa jawab. Tidak ada. Membangkang terhadap kebenaran 10.000 lagi. Bagus, pintar. Sebenarnya jawabannya ada di depan. Coba tuh lihat. Ya Allah. Terakhir. Jawab dengan jujur. Yang bisa jawab saya kasih. Yang suka dengan pelajaran dan materi ini dengan alasannya sebutkan. Saya Karena saya bisa tahu dalam tentang Islam dulu di masa lalu. Oh bagus, terima kasih. Yuk, siapa lagi? Yuk ini. Saya Ustadz dengan materi ini bisa mengetahui sejarah sebelum Islam. Bagus. Yuk ini ya. Ajaran Nabi sebelum Islam. Bagus kamu. Saya mengetahui manfaat Arab, ada bahasa Arab sebelum Islamnya. Bagus, pintar. Apa lagi? Kamu tahu? Karena ustadznya ganteng, waduh. Ini saya kasih 10 ini, bagus. Ya, yang lainnya. Yang lain, ini apa? Karena tetnya lawak. Karena ustadznya lucu, bagus. Gak apa-apa. Nah, sudah kamu. Yang lainnya, ini apa? Karena saya dapat ilmu Ustaz, bagus juga. Cukup ya? Cukup sudah. Terima kasih. Pertemuan ini sudah menjadi luar biasa. Tepuk tangan dulu yang sudah dapat. Marilah, karena waktunya sudah berakhir, kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo. Monggo baca doa bersama-sama. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.
Amin. Terima kasih. Dari kami mohon maaf, kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.